Baik. Dan aku ya Brista hari ini saya lagi waktu Brista Apa Bu bisa kebetulan lagi santai. yang saya sampaikan sebelum Brista, saya melakukan kompetisi akademik ke Brista. Nah, teman saya akan melakukan beberapa tahapan yaitu praobservasi dan observasi. Nah, sekarang saya mau minta Brista untuk melakukan praobservasi. Boleh. Nah, sebelum saya mengobservasi, alangkah baiknya saya tahu dulu apa ya tujuan pembelajaran yang Brista pelajaran nanti ya saya observasi ya. Baik, bisa nanti untuk kegiatan observasi misalnya saya akan melaksanakan pembelajaran IPA di kelas ini pada tema 9 terkait dengan menjelajah luar angkasa. Nah, di sini tentunya kita mengenal karakteristik planet-planet yang mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai di situ siswa nanti akan mengenal masing-masing karakteristik dari planet-planet yang ada di tengah surya. Mungkin seperti itu bisa. Itu saja yang bisa. Iya, pada tujuan pembelajaran. Nanti kita juga bisa mengelompokkan sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya nanti kita akan membelajarkan tentang siapa yang mempunyai ukuran planet terbesar. Mereka nanti berurutan dan mereka nanti akan berkembang. Selanjutnya mungkin berdasarkan skala rotasi, skala revolusi, serta nanti suhu yang ada di masing-masing planet setelah mereka nanti melakukan identifikasi berdasarkan karakteristik. Berarti anak-anak mengelompokkan karakter planet berdasarkan karakter planet itu seperti misalnya seperti apa tuh jadi seperti? Nah, ini kan dari beberapa planet itu kita mengenalkan memberikan petunjuk nanti terkait dengan ciri-ciri masing-masing planet. Nah, di situ sudah ada ukurannya, suhunya, berapa skala rotasi, skala revolusi. Nah, dari situ siswa nanti mengidentifikasi masing-masingnya. Kemudian dalam kelompok nanti mereka akan diisi di dalam tabel urutannya. Contoh seperti ini. Nanti siswa kelompokkan urutkanlah planet-planet berdasarkan ukurannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita nanti dari suhu yang terpanas sampai yang terdingin seperti itu bisa. Nanti saya bisa melihat nanti pas lebih jelasnya saat prosesnya. Terus dari tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang hendak Brista capai? Baik, bisa dalam proses untuk mencapai tujuan pembelajaran ini saya menemukan bagaimana siswa lebih berpikir kritis melalui identifikasi masing-masing karakter planet. Di mana dari disajikan data-data masing-masing planet, siswa nanti mengidentifikasi. Nah, dari hasil identifikasi mereka berpikir kritisnya begini, oh siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, siapa yang lebih terpanas. Karena di situ kan dari data yang diberikan nanti lewat video, siswa mencatat suhunya Jupiter segini, kemudian ukuran ini. Nanti mereka kan membandingkan. Membandingkan itu perlu berpikir kritis dengan pemahaman serta nanti juga ada kaitannya dengan materi matematika kami, yaitu bilangan bulat dengan suhu minus, kemudian ukurannya, kemudian perbandingan. Nah, ukuran ini berbanding sekian kali ukuran planet ini. Mungkin seperti itu akan melatih berpikir kritis pada siswa. Berarti cukup satu ya berarti saya belum bisa masih ada lagi. Dalam proses pembelajaran ini juga saya mengembangkan bagaimana kerjasama siswa, karena di sini nanti saya juga melaksanakan proses diskusi. Nah, diskusi kelompok, bagaimana mereka mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan KKPD yang diberikan. Nah, selain itu juga kita mengembangkan bagaimana siswa ini bisa mandiri dalam dari mengidentifikasinya, bisa mandiri dalam menyelesaikan soal-soal evaluasi yang ada. Kemudian juga satu lagi strateginya nanti melalui strategi bermentoran. Nah, untuk memposisikan diri sesuai dengan, karena nanti ada permainan party planet, siswa nanti saya minta berurutan. Contohnya kelompok 1 nanti kita akan membagi ukuran yang terbesar. Nah, siapa yang terbesar? Mereka megang kartu planetnya, kemudian mereka berurut dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau dibagi dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti itu mungkin mereka bisa lebih aktif
Dan mana di sini juga saya mengakomodir dari diferensiasi siswa yang mungkin lebih ke motorik, kinestetik, kemudian melalui tayangan video itu audio dan visual, juga kita gunakan melalui pembelajaran itu jadi bisa. Jadi ada namanya seperti tadi yang bisa ya, itu saya sama dulu seperti profil Pancasila, kreatif Pancasila ya, Iya, iya, dan dari sebenarnya tadi udah kejawab juga pertanyaannya ini. Katanya itu strateginya bermemperan ya Rizka, betul ya? Iya. Ada yang lain? Ya, yang pertama strategi yang dipersiapkan tentu sebelumnya kita menyusun rancangan pelajaran, kemudian rancangan itu kita upayakan bagaimana mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran melalui yang pertama nanti ada media gambar yang untuk siswa menempel, media gambar berupa planet-planet yang belum diberi nama, nanti siswa menuliskan nama planet dan menempelkan sesuai dengan namanya. Itu terkait dengan persepsi di materi sebelumnya. Kita mempelajari materi urutan planet dari yang terdekat dari matahari sampai yang terjauh. Setelah itu melalui media konkret, media yang dibuat, kemudian kita juga menayangkan video. Melalui video itu bisa mereka mengidentifikasi tadi. Selanjutnya dari video kemudian kita melakukan diskusi kelompok, dan dalam diskusi kelompok mereka nanti mengidentifikasi hasil-hasil karakteristik planet, dan setelah itu mereka mempresentasikan dan nanti melaksanakan dan menentukan di dalam sesuai dengan kerja kelompok masing-masing. Di sini juga dalam kegiatan kelompok saya juga memberikan materi yang berbeda untuk setiap kelompok. Kelompok satu itu nanti mengurutkan berdasarkan suhu, kelompok 2 ukuran, kemudian kelompok 3 kalibrasi dan revolusi. Seperti itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Rizka. Berarti Bu Rizka melakukan pembelajaran diferensiasi konten sama apa Bu Rizka? Proses tidak. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Udah hari ini cukup dulu tentang mengenai observasi. Kita mungkin kapan kita bisa ketemu Bu Rizka di untuk kegiatan observasi itu insya Allah kita laksanakan hari Rabu ya di jam pelajaran ketiga. Terima kasih Bu Rizka, sampai ketemu di waktu observasi. Semoga kita semuanya sehat. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu Rizka. Oke. Lanjut Tasya. Ternyata 10 menit ya cukup ya. Tidak apa-apa, waktu kita cukup. Cukup Pak. Cukup, kita rasa. Assalamualaikum warahmatullahi Ketemu lagi Bu Rizka ya, Alhamdulillah ini saya sudah melihat pembelajaran yang Bu Rizka lakukan. Kita lanjut sekarang melakukan tes observasi sesuai tahapan yang sudah saya lakukan sebelumnya Bu Rizka ya. Nah, dari pembelajaran yang Bu Rizka lakukan hari ini, apa rasanya, bagaimana atau apa rasanya, ada kendala atau bagaimana Bu Rizka? Terkait dengan hasil observasi yang sudah diikuti tadi, alhamdulillah sudah selesai. Namun di sini saya memiliki beberapa kendala, di mana dalam rancangan yang saya buat itu memperkirakan materi ini bisa terselesaikan dalam waktu 2 jam pelajaran. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kita kekurangan waktu sehingga kelihatan menghabiskan waktu dalam 4 jam pembelajaran pelaksanaan dari kita. Seperti itu bisa. Berarti belum sesuai dengan waktu yang direncanakan. Iya, belum sesuai dengan atau alokasi yang ada, mungkin seperti itu. Karena prediksi kita apa yang kita rancang mungkin di lapangannya berbeda dengan apa yang dalam prediksi kita dan mengelola waktu. Seperti itu Bu. Dari kendala tersebut, Bu Rizka nanti rencananya bagaimana untuk mengatasi tersebut? Iya, begitu Bu Lisa. Setelah saya lihat tadi, belajar dari pengalaman yang sudah terlihat tadi, ternyata kita perlu mengatur ulang alokasikan waktu, dan mungkin nanti sesuai dengan pengalaman tadi seharusnya materi itu bisa saya jadikan dalam 2 kali pertemuan, sehingga itu tidak memakan waktu pelajaran lain dan
siswa itu pun tidak bosan dengan materi yang terlalu lama. Itu dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Seperti itu. Jadi dalam satu pertemuan seperti hari ini Iya. dijadikan 2 pertemuan gitu Bu Rizka. Iya, seperti itu bisa. Mungkin kita ada di 2 materinya bisa disambung di pertemuan berikutnya. Jadi kita butuh pengelolaan waktu lagi Iya. saya. Dari hal tersebut apa rasanya yang menurut Bu Rizka yang perlu Bu Rizka kembangkan lagi? Untuk yang dikembangkan ya alhamdulillah untuk berpikir kritis kita sudah mulai bisa mengidentifikasi berbagai karakteristik tadi, kemudian juga sudah mampu bekerja berdiskusi dalam kelompok, kemudian juga mempresentasikan sudah ada percaya dirinya. Pengembangannya mungkin untuk kedepannya lebih ini menggunakan strategi yang lebih menarik lagi dan berganti yang inovatif. Meskipun yang tadi rasanya sudah aktif siswa, alhamdulillah, cuman karena terkendala waktu. Namun untuk kedepannya kita akan mencoba juga membangun inovasi lain sehingga siswa lebih tertarik lagi untuk pelajaran kita. Nah, dari rencana pengembangan Bu Rizka tersebut, apa tujuan nanti yang akan Bu Rizka capai? Nah, di sini tujuan yang akan dicapai dari pengembangan ini siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian terbiasa mengeluarkan pendapat saat diskusi. Mungkin nanti juga bisa menjadikan ini sebagai praktik baik yang bisa kita jadikan pengalaman dan mungkin bisa dijalani dengan lainnya. Bisa mengekspor sebagai pengembangan diri bagi kita khususnya untuk diri sendiri dan benar-benar bisa menjadi bermanfaat bagi yang lain. Kali Bu Rizka ya bisa selalu berinovasi di pembelajaran Bu Rizka. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa faktor pendukung dari yang akan Bu Rizka dari mengamalkan generasi inovasi dalam pembelajaran atau lebih bervariasi gitu. Jadi apa faktor pendukung yang Bu Rizka butuhkan? Di sini saya perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, kemudian bisa juga mencari referensi dari praktik baik rekan-rekan, kemudian mencari dari berbagai sumber, dari YouTube, bagaimana strategi, kemudian menggali lagi ilmu-ilmu yang baru dan pemanfaatan ilmu baru. Seperti itu dan dukungan dari kepala sekolah. Itu alhamdulillah kepala sekolah sudah mendukung. Jadi kita selalu membutuhkan dukungan edukasi dari lingkungan kita. Nah, pengembangan tersebut kapan Bu Rizka akan dalam pengembangan ini saya akan misalkan secukupnya dalam beberapa pertemuan, kalau tidak 1 minggu lagi, berharap saya bisa memberikan yang terbaik lagi, yang lebih baik dari yang sudah ditampilkan hari ini, dan semoga ini menjadi ada progres yang lebih baik ke depan. Nah, sekali Bu Rizka, apa strategi lainnya? Apa tuh aktivitas pengembangan Bu Rizka lainnya? Aktivitas pengembangan lainnya mungkin kolaborasi tadi sebelumnya kolaborasi tadi berinovasi kemudian kolaborasi. Atau Bu Rizka ada pengembangan untuk misalnya Bu Rizka tadi kan mengingat waktunya usaha gitu. Jadi apa misalnya Bu Rizka mengikuti apa gitu pelatihan atau gimana gitu Bu Rizka? Nah, dalam tentu kita dalam pengembangan diri mengikuti berbagai pelatihan, kemudian bagaimana mengelola manajemen waktu tadi seperti itu Bu. Kita mengikuti berbagai pelatihan, kemudian juga inovasi-inovasi lain penggunaan media pembelajaran yang terbaru seperti itu. Lebih update gitu. Kita selalu harus update ya Bu Rizka. Ya. Sekarang ya Bu Rizka zamannya apa tuh 5 atau Bu Rizka? Revolusi 5.0. Nah, hari ini alhamdulillah Bu Rizka terima kasih sudah selesai kegiatan kita. Semoga kita selalu sehat dan Bu Rizka nanti saya yakin Bu Rizka nanti bisa lebih meningkatkan lagi seperti ini. Bu Rizka ya. Alhamdulillah Bu Rizka, terima kasih waktu perbincangan ini juga memberikan refleksi bagi diri saya sehingga
tidak merasa disalahkan waktu mengeksplorasi nanti. Mudah-mudahan Melisa juga bisa nanti mengikuti kegiatan perubahannya ke depannya. Mungkin nanti siap mungkin bisa berkolaborasi lagi dengan Bu Lisa. Lagi ya 1 minggu ke depan ya Bu Rizka ya. Insyaallah ya Bu Rizka, kita ketemu lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Laksanakan di kelas sekolahnya masing-masing sudah melakukan coaching ini kepada rekan sejawat ya teman-teman ya. Dan itu ketika saya lihat videonya kebetulan Pak Amri, Bu Rizka, bagaimana? Oh seperti ini Pak. Nah, kira-kira aksi yang mau dilakukan apa? Ya, contohnya tadi ketika Bu Rizka sudah penuh, ya, jadwal itu nggak apa, rencana yang dibuat itu tidak apa? Bisa tanyakan besok di Terkait dengan kucing yang kamu dapatkan, kebetulan Pak Abdi menjawab ngobrol santai dan menemukan sendiri jawaban dari kucing terhadap masalah sendiri. Jadi Pak Abdi melihat praktek kucing ini adalah selama Pak Abdi melakukan praktek kucing, itu Pak Abdi dengarkan itu lebih santai. Tidak seperti ancaman. Biasanya kalau kita kebiasaan itu langsung menjadi ancaman bagi guru yang berobservasi. Kemudian untuk jawaban kedua tadi Reni bisa dapat membagikan rekan dalam menyebabkan potensi yang dimilikinya. Ya, yang dimilikinya betul. Karena di sini tugas coaching itu adalah kita menggali potensi yang ada di dalam rekan kita atau coach kita. Kemudian yang ketiga, yang menarik ketika melakukan itu adalah coaching berbeda menyampaikan potensi dari kendala yang dihadapi. Ini berkaitan dengan nomor 2 ini. Menggali potensi yang ada pada coaching. Kemudian yang kedua, apa yang menarik? Ya, sama dengan ini. Menarik kemampuan coaching. Satu persepsi. Jadi kalau yang menunjukkan dalam yang ini ternyata yang manfaatnya yang masalah coaching adalah kita dapat menggali potensi dari pihak coaching dan dia menemukan jawaban sendiri. Ini yang kita dapat. Itu yang termasuk lagi sebagai publik lebih santai. Ya, kayak orang saja. Situasinya berbeda ya maksimal. Tidak perlu santai. Tegang. Bawah tekanan. Di bawah tekanan. Ya kita pengalaman ini adalah menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menemukan jawaban terhadap masalah yang diterimanya. Kami sepakat itu menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Memang sudah seperti itu ya, adanya kalau coaching itu ya untuk mengambil potensi. Oke, yang merah sudah ya. Sekarang yang kuning. Aku ini giliran coba Bu Rizka ya. Nah, silakan. Nah, apa itu pertanyaan tadi? Yang sulit dilakukan apa saja? Kira-kira dalam coaching. Ada kiriman. Baik, Bapak Ibu, kita pertanyaan kedua, di mana di sini saya menanyakan apa kesulitan kita dalam menghadapi coaching. Yang pertama, dari Pak Amri menyatakan yang sulit itu memberikan kehadiran dulu. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan Pak Amri bagaimana maksudnya dari kehadiran tersebut. Oh, kendalanya apa yang berjumlah kami? Apa kesulitan kehadiran penuh? Oh, kendala ini adalah maksudnya kita fokus dengan masalah yang dibicarakan si coachingnya. Jadi kita kadang-kadang kalau kita berbicara, kadang pikiran kita melayang, kita fokus terhadap si coachingnya. Jadi kita nyimak juga, tapi pikiran kita nggak ke dia tuh, nggak konsen. Nah, kadang kami sering kayak itu Pak, kadang ada masalah di rumah kan segala macam. Pikiran dia di luar, tapi dia bicara sama kita, tapi ya kita dengarin aja, kadang nggak nyambung kita dengan yang sepertinya ini. Ada kehadiran penuh. Bisa jadi nanti ini miskonsepsi ya. Oh ya.
kalau begitu solusinya Pak Adi harus sering-sering tidak boleh. Itu nampaknya ya, kalau sholat nggak pernah kusuk ya nggak rapi nampaknya, ya kan? Kalau sholat mikirnya kemana-mana ini, aduh. Selalu berimajinasi. Kira-kira kalau menurut Pak Abri solusinya gimana kira-kira? Solusinya tentu pabrik menanam dari pabrik pokoknya dengarkan dulu siapa ini dulu. Nanti ini urusan yang lain. Oh, gitu. Pikiran mungkin kesadaran kita ada, kesadaran diri. Berarti kita tanamkan, kita harus dengarkan pihak si coachingnya. Nanti jangan nanti kecewa pula dia, kita hadir untuk dia tapi kita nggak fokus sama dia. Pokoknya kita menjaga perasaan dia, begitu juga pabrik. Jadi tanamkan di pabrik harus fokus dulu. Fokus yang ini dulu, nanti yang lain. Sering gitu Pak Abri ya? Kebanyakan. Tapi jangan ketika saya di sana pikirannya ke yang lain. Aduh. Ya, berdua. Rizka. Baik, yang kedua ini kesulitan yang dihadapi pertama dari bisa menghindari kata-kata yang sudah dibolehkan saat coaching. Menghindari kata-kata mungkin bisa. Yang keduanya kurang terampil memakai kata-kata dalam membantu potensi coaching. Terkadang kita untuk mengeksplor itu perlu menyusun kata-kata untuk mereka bisa paham sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu ya. Oke, yang lanjut menurut pendapat saya sendiri yang sulit saat coaching yaitu menggali potensi dan saat kita menunggu apa solusi yang akan seperti Pak Emet. Kita mengharapkan mereka memberikan solusi seperti ini, tapi mereka untuk mengeluarkan itu kita tak sabar menunggu. Ini munculkan ide dari dia pula dia. Kita buru-buru ya. Nggak sabar kita. Kenapa seperti itu? Biasanya karena kita sudah lebih dulu punya pengalaman. Biasanya begitu. Kita kan manusia ini kan ada rasa sombong itu selalu ada. Ya, ketika saya sudah mengalami itu, saya sudah menyelesaikan. Nah sekarang orang lain mulai, saya ingin memberitahu aja. Ada juga kan kode-kode Yang dialami si coach dengan kita berbeda, latar belakang berbeda, tapi kita ini itu rasa sombong sebagai manusia itu muncul. Ingin loh, seolah dia seperti saya aja lah. Jangan dilakukannya, seperti saya jangan dilakukannya. Bila saya jangan sombong. Oke, kita lanjut ke pendapat Ibu Leni terkait dengan hal yang tersulit dilakukan yaitu bertemu dengan coach yang sudah proaktif atau tidak bisa belajar bekerja sama. Gimana ada Tantangan yang Bu Leni. Iya, yang jelas Pak semua orang kadang ada yang bisa digali, kan ada orang yang introvert, ada yang introvert. Sebenarnya dia paham, tetapi untuk merangkainya akhirnya kita mau tak mau harus membantu mereka untuk seperti ini ya Bu, mengeluarkan ide-idenya. Jadi kadang ya mau tak mau kita juga meresponnya ya seperti tadi, akhirnya dari kita juga karena mereka sebenarnya sudah paham, tapi karena tipikal orangnya yang tertutup untuk mengungkapkan merangkai kata-kata itu sulit, ya itu jadinya. Oke, baik, mungkin dari Kita sini coba kita bapak ya, simpulkan, kayak gitu ya. dari kita berempat ada dua Iya. yang terkait dengan coaching dan dua lagi terkait dengan coachingnya. Iya. Iya. Coaching dan coaching. Dengan coaching kita, kemudian yang dua lagi itu Oh iya iya iya. Berarti dua Ini kopi Pak Amir dan Bu Lisa kali ini coachingnya. bisa lah, bisa lagi refleksi coaching gitu. Ya nanti kalau di foto nampak kan, aku ngaraju orang kok. Mengaraju lah ya, tapi tidak doh ya. apa yang menurut kita sulit mungkin kita bisa lihat dari dua sisi, baik dari pihak coaching sendiri atau dari coachingnya. Dengan coaching ini kita perlu mempersiapkan diri bagaimana kita bisa hadir dalam situasi untuk coaching orang dan kemudian menyiapkan kata-kata atau merangkai kata-kata supaya seseorang tidak tersinggung
mengembangkan ide, kemudian tereksplor, dan kemudian kita lihat juga dari sisi coachingnya, bagaimana karakteristiknya supaya bisa kita menggali potensinya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Nah, jadi ada yang dari diri sendiri, ada yang dari pihak coaching. Ya, jadi memang yang dari diri sendiri tentu kita sendiri bisa menyelesaikan. Yang dari coaching itu kita membutuhkan komunikasi. Ya, contohnya orang ini, ya orang sulit untuk kita menjadi orang nggak bisa bekerja sama, nggak bisa proaktif. Nah disitulah dibutuhkan pandai-pandai kita bagaimana mengolah kalimat. Karena kadang-kadang pembicaraan kita masuknya baik, orang tersinggung. Oh, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itulah makanya biasanya di sekolah ini pengalaman saya, ketika saya membagi tugas untuk orang coaching, saya selalu memperhatikan psikologis masing-masing. Si A cocok nggak dengan si B? Ini cocok nggak dengan si C? Saya selalu baginya seperti itu, Pak. Iya. Ya, jadi saya nggak. Memang pertama yang biasanya yang melakukan sebagai coachnya memang guru-guru yang senior, Iya. atau yang sudah punya sertifikat dan sebagainya itu memang ya. Tapi pembagiannya itu selalu seperti itu. Ya. Yang nakal-nakal selalu saya ambil. Yang nakal-nakal selalu saya ambil. Ya kenapa? Karena biasanya kalau nakal-nakal itu sama saya lunak. Duduk dia itu biasanya. Ya, kenapa? Karena kalau yang nakal-nakal dikasihkan sesama guru misalkan nggak terlalu beda jauh, ya Nggak jadi selesai. Nggak dikonflik Pak, iya. Ya, nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi masalah orang tua itu Harus ada strategi juga. Itulah makanya sekolah itu mesti bijak, Iya. ya, dalam menentukan seperti itu. Atau saya sering pernah juga saya sampaikan, saya suruh milih. Iya. Ya, guru yang mau ini coachnya. Oh, pilih aja semua. Nah silakan Bapak Ibu pilih siapa yang mau diskusi Bapak Ibu. Nah, rupanya terkumpul pada beberapa orang saja. Nah itu yang tidak baik kan? Iya. Terpaksa. Nah kalau nggak begitu ya terpaksa harus kita distribusikan lagi. Nah seperti itu Pak itu pengalaman kalau kita di sekolah membagi dulu. Ya, kalau di SMA kan banyak orangnya. Ya, satu orang bisa dapat 8, bisa Iya. dapat 7. Nah, itu butuh waktu nggak cukup 1 bulan. 1 bulan nggak cukup. Lalu seperti itu di SMA. Nah sekarang kita mulai dia sudah mulai seperti ini. Nah, kelas 3 bulan depan udah nggak ada lagi. Iya. Kelas 3 lah telah lulus. Sampai 20 Maret sudah selesai dia ujian terakhir. Setelah 18 sudah selesai ujian. Nah, oke, nah itu dari yang ketiga sekarang Bu Nisa silakan. Nah, insight tadi. Ya. Pengalaman, perasaan, wawasan. Saya suruh pulang mau makanannya banyak. Di TK tuh enak makanannya banyak. Dari yang Ya, kita yang menjadi sesuatu yang menarik ketika mereka coach itu mampu mengeluarkan ide-ide di luar yang kita ekspektasi kita. Mungkin kita kan mengharapkan mereka seperti ini, oh ternyata ada cara lain mungkin yang lebih jitu bagi mereka yang akan mereka cobakan, mungkin yang akan mereka
coba terapkan seperti itu. Jadi yang di luar kita ada di luar yang kita harapkan atau dari luar ekspektasi kita lah seperti itu. Jadi kita juga dapat ilmu. Ya, karena kan konsisten setara kita. Iya, kita Karena setara, maka kita pun nggak merasa bahwa kita ada kan orang yang merasa gengsi. Iya. Ya, dia merasa kalau meskipun orang itu baik, payah mengakui kebaikan. Ya, payah memujimu, payah. Ya. Padahal aku susah lebih bagus kok, bisa saya tiru, kan itu mudah. Ya, kita gentle saja. Wih, berdapat bagus sekali. Boleh saya tiru, boleh saya adopsi, jauh lebih bagus. Artinya kita memberikan kebanggaan pada dia kan. Orang itu akan merasa senang ketika sesuatu yang dia miliki orang lain mau memakai. Itu salah satu budaya kita, salah satu pengolahan saya di posternya untuk kawan coach itu di situ itu. Makanya tadi dikatakan coach itu setara dan tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Bisa jadi seorang coach dia belajar sama coachnya. Ya, meskipun dalam yang sebenarnya yang idealnya coachnya yang memberikan banyak memberikan bantuan untuk menggali potensinya. Ya, oke, silakan. Tepuk tangan untuk Bu Lisa. Sekarang yang terakhir dari Bu Deni, silakan. Belajar ya. Apa itu namanya? Rifan. Baca Rifan kalau dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang keempat dalam refleksi coaching, hal-hal terkait coaching yang belum paham dari kami yaitu alur pelaksanaan atau praktek coaching dalam memberikan pertanyaan berbobot. Sama. Ya, Pak. Iya. Selanjutnya dari Bu Lisa sudah paham Bu Lisa. jam terbang yang lebih. Bu Lisa. Bu Lisa. Selanjutnya yang Bu Lisa menyusun pertanyaan dan membuat yang sesuai karakteristik coaching. Terus ya sama dengan kami. Saya sendiri sudah paham, cuma mengaplikasikannya lebih sering. Artinya dari saya Sama ya. sama. Jadi dalam pelaksanaannya kita butuh jadi rekam. Artinya tidak butuh sekali. Setelah itu dari kita melaksanakan Kita terbiasa. nanti kita bisa mengkomparasi dan tahap selanjutnya tentu hal lebih baik lagi. Baik. Terima kasih. Oke ya, jadi memang ya, jadi dalam praktek coaching ya, memang itu membutuhkan jam terbang, ya, butuh pengalaman. Ya kalau Pak Andri kesulitan ya menyusun pelaksanaan kan ketika di kolaborasi ya waktu elaborasi kan sudah ada Ya, materinya. ya. Jadi susun aja Pak Andri pertanyaannya apa inti-inti daripada yang mau ditanyakan ya. Jadi nggak usah ditulis semua apa yang mau ditanyakan. Itu ada urutannya itu. Saya sendiri udah ada agak lupa. Ya waktu praktek dulu sudah begitu. Kita bikin contekan kecil aja. Saya letakkan di laptop begini. Ya. Saya membaca ya landah aja ngomong tuh. Pak Eko buat kali katanya. Saya membaca. Kebetulan saya begitu orangnya. Ya ketika kita belajar teori, saya catat itu urutan coaching ini. Berarti kan ada apa atau berapa itu ya? Ada macam-macam. Saya urutkan pertanyaannya apa? Model apa? Saya catat. Begitu saya catat, saya letakkan di laptop begini kan nggak nampak. Ya.
Saya sudah merasa Iya. itu, Bu, sudah merasa ini pasti Pak ini nunjuk saya nanti. Sebenarnya saya dengan bulu badan panjang kan, Iya. pasti nunjuk saya ini saya disuruh ini udah terasa di hati itu ada getaran seperti itu. Terpaksa jadi ini udah belum. Begitu selesai, coba Pak Eko sama Pak sekarang praktek coachingnya bertanya dengan yang pertama itu apa pembelajaran ya, Iya. rencana pembelajaran, Rencana. tentang rencana pembelajaran. Alhamdulillah sudah saja poin-poinnya ada 9 atau berapa. Jadi ini lancar aja. Iya. Begitu selesai, senang semua. Lancar kan Pak, udah hebat Bapak. Orang contek Pak saya Pak. Ada Tapi saya tunjukkan, ini Pak contekan saya Pak. Saya letakkan juga kamera tadi Pak. Kan betul lah. Saya minta 3 orang untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Mas 3 PT guys. Sampai kapan ini Bu? Jadi dari proses kita dari awal pagi tadi sampai siang hari ini tentu banyak hal-hal menarik yang kita temukan terkait dengan pelaksanaan program karya kita yang keempat itu sudah. Hal menarik yang saya dapatkan hari ini tentunya menempatkan berbagai informasi dari pengalaman pelaksanaan dari teman-teman kita di sekolah tentang pembelajaran berdiskusi dan KSE yang telah diterapkan. Nah, yang perlu dilanjutkan untuk yang akan datang adalah bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita terhadap implementasi dari ilmu yang kita dapatkan terkait dengan coaching dalam dalam tema sejawat ataupun dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama, baik yang sudah saya lakukan hari ini adalah kami melakukan praktek coaching dan kami di lokal ini sepakat tadi bahwa yang perlu bagi coaching ini adalah menambah jumlah jam terbang. Jadi untuk menambah jumlah jam terbang, yang sama-sama mati dari kami dari kelompok pimpinan Pak Eko akan menyampaikan bahwasanya dalam pertemuan hari ini banyak hal menarik yang dapat kami ambil dan bawa pulang, di mana dengan kolaborasi kita berbagi suatu coaching klinik lah seperti itu, sehingga momok bagi supervisi itu tidak lagi hal yang menyeramkan bagi rekan-rekan guru kita. Demikian saja kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.